Bab 49 Hamil. Tanpa sepengetahuan Kimi, ternyata Zain sudah pulang. Dia mencium aroma khas masakan sang istri, perut Zain jadi keroncongan. Dia berjalan pelan ke arah dapur, bersandar pada tembok dekat pintu. Laki-laki itu tersenyum lebar melihat istri kecil yang begitu sempurna di mata Zain. Zain mendekat meraih pinggang Kimi dari belakang, mengendus lehernya, tapi entah kenapa Kimi merasa aroma Zain bau menyengat dia seperti ingin muntah. "Hani, kok kamu bau banget sih, mandi sono jorok." Kimi menutup hidungnya rapat, dan menyuruh Zain segera mandi. Zain yang heran langsung mengendus badannya tapi dia merasa tidak bau, parfumnya saja berharga jutaan. "Harum Bi, lihat nih." Zain mendekat ke Kimi dan menyodorkan ketiaknya. Kimi langsung lari ke wastafel memuntahkan air di sana, karena dia belum makan. "Sayang, Bi, kamu kenapa sakit? Masuk angin." Cemas Zain dia memijat tengkuk Kimi. "Kamu jauh-jauh Hani, mandi dulu Gih. Aku tidak kuat dengan bau badanmu." Enek nih masih menutup hidungnya. Zain menuruti kata-kata Kimi masih dengan mengendus-endus tubuhnya. "Aneh, kenapa dia, ini masih wangi, tadi sore di kantor juga sudah mandi." Gerah, Zain mengendikkan bahunya tanda heran dengan sikap Kimi. Malam itu, dia segera mandi dan tampak segar. Zain turun ke bawah melihat Kimi sedang asyik menata hasil masakannya di meja makan. "Bilang saja kamu tidak mau diganggu saat masak sayang, pakai bilang suaminya bau badan segala," batin Zain. "Hani sini, sudah mandi?" tanya Kimi. "Sudah dong, sudah harum dan wangi," jawab Zain polos. "Ih, parfum apa sih yang kamu pakai Hani, baunya kok aneh begini?" Menutup kembali hidungnya. Zain jadi bingung sendiri dengan tingkah Kimi. "Parfum biasanya Bi, aku tidak pernah ganti-ganti parfum," jawab Zain agak cemberut. "Tapi ini beda, ayo coba kita lihat parfum apa yang kamu pakai." Kimi menarik tangan Zain ke atas, ingin tahu parfum apa yang Zain pakai. Kimi juga minta Zain untuk melepas kaosnya. Kaosnya dibuka dulu, dan ini kaos baru tanpa parfum, sambil mengendus kaos Zain yang belum disemprot parfum mahal. "Parfum mana yang Hani pakai?" tanya Kimi kesal. Sementara Zain nurut saja permintaan Kimi, dia mengambil botol parfum yang baru saja dia pakai. "Ini sayang, parfum yang kamu belikan waktu kita di La," menunjukkan botol parfum mahal itu. Kimi mencium aroma parfum yang dulu sangat dia suka. Huek, perut Kimi kembali mual dengan aroma parfum itu. Lalu dia memeriksa beberapa parfum Zain, dan masih terus mual. Yang terakhir parfum aroma coklat yang dia endus, barulah Kimi tidak mual. Kimi menyisihkan 4 botol yang lain ke laci, karena membuatnya mual. "Oke Hani, kamu pakai parfum ini saja mulai sekarang. Ini yang tidak membuatku pusing dan mual. Tapi sekarang aku lebih suka kamu alami tanpa parfum," celoteh Kimi. "Oke sayangku, sekarang suamimu sudah lapar berat, ayo kita makan," ajak Zain. "Aku juga lapar nih gara-gara mencium banyak aroma parfum, tapi gendong," kata Kimi manja. Zain hendak menggendong Kimi ala bridalnya tapi Kimi menolak, dia ingin gendong belakang. "No, Hani, gendong belakang ya," kata Kimi memelas, membuat Zain tidak tega. Dia lalu berjongkok, meminta Kimi segera naik ke punggungnya. Dia tidak ingin drama tadi terus berlanjut. Kimi naik ke punggung Zain, kedua tangannya dikalungkan di leher Zain. Zain segera berdiri, menggendong bidadari kecilnya itu, tapi Kimi dengan jahitnya meniup-niup bagian belakang telinga Zain. Tindakan Kimi itu memancing Upin untuk bangun dan berdiri tegak. "Bi, jangan menggodaku, Upin sudah berdiri tegak ini, mau dilahap di sini," gemas Zain. "Hehe, sengaja mancing," jawab Kimi asal. Zain segera menuju ruang makan, mendudukkan Kimi di kursinya, dan dia segera duduk di kursi dia.
Sayang, setelah ini kamu harus tanggung jawab, menidurkan Upin yang sudah bangun, oceh Zain. Hehe, mau coba sensasi baru tidak? Sambil mengerlingkan sebelah matanya. Istriku, kamu mulai nakal ya sekarang, mencubit dagu Kimi dengan gemas. Ayo makan dulu Hani, nanti akan aku tunjukkan sensasi barunya, ucap Kimi sambil mengambilkan beberapa menu. Masakan Jepang, jadi ingat pertama kali kita makan bersama, aku cuma bengong melihat kamu makan bi. Zain tersenyum mengingat kejadian itu dan saat mereka viral, dikejar-kejar paparazi. Sengaja, ingin mengenang masa-masa lucu itu Hani, sekarang kan sudah tidak kaget lagi, bagaimana kalau kita bertanding menghabiskan ini semua, biar kuat perang-perangannya, ucap Kimi sambil cengengesan. Mereka memulai makan dengan lahap dan bercanda, saling berebut dan saling menyuapi, benar-benar seru deh, rumah tangga yang Zain dan Kimi ciptakan, seakan dunia milik berdua. Setelah selesai makan dan beres-beres, Zain menagih janji Kimi. Sayang, katanya tadi mau mencoba sensasi baru apa itu? Tanya Zain. Dengan malu-malu, Kimi menarik tangan Zain ke sofa. Maklum pengantin baru. Malam berubah menjadi pagi, cahaya bulan berganti menjadi cahaya matahari yang masih malu untuk menampakkan wujudnya. Pagi itu Zain yang bangun duluan, dia sudah wudhu dan bersiap dengan baju wajibnya. Zain membangunkan Kimi untuk sholat subuh. Dibangun yuk, sudah subuh, aku tunggu nih. Ucap Zain, Kimi menggeliat malas, dia kemudian duduk dulu menyambungkan nyawanya, kepalanya agak berat dan tubuhnya agak lemas. Dia mencoba merangkak ke dinding menuju kamar mandi dan segera buang hajat dan wudhu. Kepalanya masih pusing dan matanya berkunang-kunang. Dia berjalan hati-hati menyusul Zain yang sudah menunggu sambil membaca beberapa ayat Al-Quran. Bi, kamu kenapa? Sakit, wajahmu pucat. Cemas Zain. Agak pusing, tapi masih kuat kok, ayo. Kata Kimi mengkode agar Zain segera memulai sholat mereka. Setelah selesai sholat, Zain mengangkat tubuh Kimi yang lemas. Sayang, kamu kecapean ya, apa ada keluhan lain selain pusing? Zain meletakkan punggung telapak tangannya di dahi Kimi. Mual dan mataku berkunang-kunang, mungkin masuk angin, kita kelamaan bermain di luar tadi malam, kata Kimi. Ya sudah, aku telpon dokter Sam dulu, dokter keluargaku, kamu harus diperiksa, ucap Zain. Dia menyelimuti tubuh Kimi dan segera menelpon dokter Sam. Om, datang ke penthouse saya sekarang ya, Kimi sakit, ucap Zain di telepon. Sambil menunggu dokter Sam datang, Zain memijat kaki Kimi dengan penuh perhatian. Bi, sejak tadi malam kamu aneh deh, kata Zain. Aneh kenapa? Heran Kimi. Kamu bilang tubuhku bau, padahal masih wangi, dan kamu tidak menyukai parfum yang biasanya kamu sukai, imbuh Zain. Iya juga ya Bi, apa bawaan mau haid ya, sejak kita nikah. Aku belum mens lagi, ucap Kimi. Dia mengingat siklus haidnya, waktu menikah dia sudah haid seminggu sebelumnya dan kalau dihitung-hitung dia telat kini terlambat seminggu. Apa aku hamil ya, batin Kimi dan tanpa sadar air matanya menetes. Dia terharu sendiri, tapi Kimi tidak memberitahukan Zain dulu sebelum ada kepastian dari dokter. Sayang, kenapa menangis, mana lagi yang sakit, heboh Zain melebihi ibunya. Enggak Hani, aku bahagia memilikimu, I love you, ucap Kimi. Kita tunggu dokter Sam dulu ya supaya segera diperiksa atau kita langsung ke rumah sakit, kata Zain yang masih khawatir. Kita tunggu dokter Sam saja, mungkin sebentar lagi sampai, kata Kimi, dan benar di luar ada yang membunyikan bel. Ting tong ting ting, assalamualaikum. Suara bel di penthouse Zain. Segera Zain membukakan pintu, muncullah seorang pria seusia Mark, menunggu di luar.
dengan muka bantal. Mark yang baru pulang dari rumah sakit jam 3 tadi harus datang pagi-pagi buta ke tempat Zain. Ya Allah Om, Zain kira hantu, lihat muka Om. Cerocos Zain. Nyawa Om masih loading, baru pulang jam 3 pagi ini sudah main panggil saja, ada apa Tuan Zain? Kata Dokter Sam. Istriku sakit, tapi Om cuci muka dulu sana, nanti belum beneran bangun malah salah periksa lagi, kata Zain. Jangan salah, meski ngantuk begini Om profesional dan sudah ahli, jangan meremehkan Om. Kesal Dokter Sam. Tapi cuci muka dulu, mana wibawa seorang dokter masak muka bantal begitu periksa pasien, imbuh Zain. Iya juga ya, bisa turun pamor Dokter Samuel, narsis Dokter Sam. Dia segera ke kamar mandi bawah, cuci muka dan merapikan rambutnya baru dia keluar dengan keadaan fresh. Zain mengajak Dokter Sam ke kamarnya untuk memeriksa Kimi. Pagi Nyonya Zain, sapa Dokter Sam. Pagi dok, jawab Kimi lemas. Mana yang sakit, tanya Dokter Sam. On ini bagaimana sih, kan Om Sam dokternya kok malah bertanya ke pasien. Kesal Zain. Kimi jadi terkikik mendengar kata-kata Zain sementara Dokter Sam memukul punggung Zain agak keras. Diam kamu atau keluar saja sana. Geram Dokter Sam. Lo iya kan, makanya kita panggil Anda untuk memeriksa malah ini ditanya mana yang sakit, elak Zain. Zain diam, atau Om pulang, periksa saja sendiri, kata Dokter Sam dengan nada lebih tinggi mendengar kebodohan Zain. Hani, diam dulu biar Dokter Sam bisa segera memeriksa sakitnya. Oke, ucap Kimi lembut sambil meraih tangan Zain. Samuel memeriksa suhu tubuh Kimi, tapi tidak terlalu tinggi, masih di batas normal. Apa yang dirasakan saat ini? Tanya Dokter Sam. Pusing, mata berkunang-kunang dan mual dok, kata Kimi. Bisa muntah. Baru saja muntah tapi liur saja, Kimi menjelaskan keluhannya. Tuan Zain, tolong dibuka sedikit piyamanya, kata Dokter Sam. Zain segera memegangi piyamanya erat. Zain segera memegangi piyama erat. Eits, kenapa harus buka piyama? Yang sakit Kimi bukan Zain, elak Zain. Dokter Sam menepuk jidatnya. Aduh kok Nona Kim mau dengan laki-laki bodoh ini Geram Dokter Sam. Bodoh bagaimana? Lah tadi Om Sam bilang bagaimana? Buka piyamanya iya kan? Kenapa harus Zain buka piyama? Kesal Zain dikatakan bodoh. Piyama istrimu maksudnya, sedikit daja di bagian perut, dan tidak semuanya tuan, di bagian perut saja. Ucap Dokter Sam yang masih geram. Untuk apa buka-buka piyama istriku, hanya aku yang boleh lihat semuanya, ucap Zain polos. Selain tulatip posesif juga, Om pulang saja kalau begitu, kesal Dokter Sam yang hendak beranjak dari tempatnya. Tapi Zain segera mencegahnya. Periksa dulu, baru pulang. Ketus Zain. Makanya diam, dan perhatikan saja, ucap Dokter Sam. Kimi sudah membuka sedikit bagian perutnya yang langsing dan menutup yang bawah dengan selimut. Silahkan dok, dan kami Hani, diam jangan mengganggu tugas Dokter Sam. Kimi mulai angkat bicara, Zain jadi diam dan duduk tenang di sebelah Kimi. Dokter Sam kemudian mencebik meledek Zain. Tidak perlu menyindir, cepat sana periksa, perintah Zain. Dari tadi begini kan enak, ucap Dokter Sam. Dia sedikit menekan perut bawah Kimi dan merasakan sesuatu lalu dia tersenyum dan menutup kembali piyama Kimi. Kenapa senyum-senyum? Sindir Zain. Tuan Zain yang terhormat, istri Anda tidak sakit, dan nanti sebaiknya Anda membawanya ke Dokter Risa. Dokter Obgyn terbaik di sini untuk memastikannya, ucap Dokter Sam sambil menjabat tangan Zain. Kimi menutup mulutnya tidak percaya kalau dugaannya benar, sementara Zain masih loading dan bingung dengan perkataan Dokter Sam tang tidak jelas itu. Apa sih maksudnya? Tidak sakit, Dokter Obgyn, bingung Zain.
Selamat Tuan Muhammad Zain Ibrahim, Anda sebentar lagi akan menjadi seorang ayah, istrimu hamil, paham? Dokter Sam menjelaskan dengan panjang lebar supaya si bodoh itu paham. Ayah, hamil dok, bi kamu hamil sayang, aku akan jadi seorang ayah, kata Zain ke Kimi memastikan kata-kata Dokter Sam. Kimi mengangguk. Dokter, aku akan jadi ayah, hahaha. Zain berjingkrak seperti bocil yang mendapat mainan baru dan berteriak-teriak. Dia lalu menciumi seluruh muka Kimi dan memeluknya tanpa mempedulikan Dokter Sam yang masih di sana. Sayang, I love you, ini benar kan? Dia menaruh tangannya di atas perut Kimi. Di sini ada anakku dok. Tanyanya tak percaya, Dokter Sam mengangguk dan ikut merasakan kebahagiaan yang Zain rasakan saat ini. Dia mengingat bagaimana seorang Zain yang alergi sentuhan wanita bisa mendapatkan istri dan sekarang akan menjadi ayah. Dokter Sam tak terasa ikut terharu dan menitikkan air mata. Dia memeluk Zain erat, seperti putranya sendiri. Selamat bro, akhirnya kebahagiaan berpihak padamu nak. Om ingat bagaimana kamu sering dibawa ke tempat Om karena alergi, dan kamu akhirnya akan jadi ayah. Om bangga padamu nak, jaga kandungannya baik-baik, banyak minum vitamin, susu dan jangan terlalu capek. Usianya masih sangat muda, masih rentan, ibunya juga masih sangat muda. Lainnya kalian bisa konsultasi ke dokter Risa ya, dia dokter yang hebat dan yang pasti wanita. Kalau dokternya laki-laki pasti akan dihajar suamimu, ucap Dokter Sam panjang lebar, sambil menepuk-nepuk punggung Zain. Terima kasih Om, bonus Om, Zain transfer di rekening Om, kata Zain dengan semangat. Sayang, Papa buatkan sup hangat buat Mama Za. Kamu baik-baik di sana, nanti kita ke dokter mau melihat kamu sedang apa di sana. Zain berbicara sendiri dengan perut Kimi dan menciuminya. Aku sungguh tidak percaya dengan semua ini semua begitu tiba-tiba dan begitu cepat, mulai dari perkenalan kita, menikah dan sekarang kita akan jadi orang tua. Zain menitikkan air matanya. Kimi mengusap air mata itu dengan lembut dan menyandarkan kepalanya di dada Zain. Sama Hani, aku juga dan semoga kita bisa membesarkan dan mendidiknya dengan baik nantinya, jawab Kimi. Ternyata si Upin memang hebat, hehe. Aku dulu tidak pernah membayangkan akan sebahagia ini. Dulu aku berpikir mungkin saja aku akan menjomblo seumur hidup, tapi ternyata Tuhan berkata lain. Dia mengirim bidadari kecil ini menemani perjalanan seorang Zain. Kalian adalah anugerah yang paling berharga dalam hidupku. Love me. Wife. My perfect wife. Kata Zain lembut. Dia mengecup pucuk kepala Kimi berkali-kali. Oke, kamu istirahat dulu, aku buatkan sup, supaya tidak lemes. Setelah itu kita ke dokter Risa ya. Kimi mengangguk mengikuti AOA yang Zain inginkan. Hani, bukannya hari ini kamu sibuk, besok kan kita ada konferensi pers, dan besoknya lagi pembukaan bisnis baru kita. Kata Kimi. Biar Alex yang menghandle, setelah mengantarmu ke dokter baru aku akan ke kantor. Nanti pulang kemana setelah ke dokter? Rumah Mami apa Mama, soalnya kamu masih pucat begini. Tanya Zain, menawarkan pada Kimi. Mau kemana? Ke tempat Mami saja ya, mohon Zain. Oke, Zain ke dapur memproses supnya. Dia juga menghubungi Alex untuk menghandle pekerjaannya. Lex, lo handle semua persiapan konferensi besok, gue mi kantor agak siang, mau mengantar Kimi dulu ke rumah sakit. Kata Zain di dalam telepon. Nyonya bos sakit apa? Lo gempur terus pasti nih. Ucap Alex panik, karena biasanya gadis ini smart dan peduli kesehatan. Lo mau punya ponakan bro? Jawab Zain. Hah, jadi? Belum selesai Alex bicara Zain sudah menyela. Iya dan lo urus dulu semuanya, ini masih sibuk gue, dan Zain langsung menutup teleponnya.
Mungkin di seberang sana Alex sedang mengumpati bosnya yang seenaknya menutup teleponnya sepihak. Zain menyuapi Kimi dengan penuh kasih sayang, sedangkan teleponnya terus berbunyi. Angkat dulu Hani, siapa tahu penting, aku bisa makan sendiri, ucap Kimi meminta Zain mengangkat teleponnya. Halo Ma. Dasar anak nakal di telepon dari tadi tidak diangkat kemana saja, suara cempreng Mami menggema di telinga Zain, dia otomatis sedikit menjauhkan gagang teleponnya. Ada opa mamaku sayang, telepon bukannya tanya kabarnya gimna, sudah makan belum atau apa kek, basa-basi kek, ini malah marah-marah. Jawab Zain sebal. Habisnya, menantuku mana? Kenapa semenjak pulang dari Amerika kalian tidak datang ke rumah? Lupa kalian, kalau masih punya orang tua, ketus Anissa. Ya Allah Mama kan tahu kalau kamu masih sibuk banget ini, persiapan untuk besok, lusa, elak Zain. Nanti malam kalian harus datang ke rumah kita. Bicarakan resepsi pernikahan kalian, ucap Anissa dengan suara keras. Urusan pesta itu kami serahkan ke Mama dan Mami Sania, katanya Angel kakak Kimi yang akan mendesain konsepnya, jawab Zain. Bersambung.